Jumpa kembali di channel Omas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul hal yang perlu dilakukan jika Anda hanya ingin berkomunikasi dengan kolektor via chat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya akan berbagi sebuah edukasi sekaligus menyempurnakan atau mempertajam video yang telah saya upload di beberapa minggu yang lalu dengan judul Manajemen Stres Hadapi Teror Kolektor via Telepon. Dan topik kali ini saya menyarankan pada Anda untuk memilih berkomunikasi dengan kolektor hanya via chat. Dan ini penting sekali jika Anda mau menerapkan apa yang harus Anda lakukan, maka stres akibat teror kolektor via telepon ini tidak akan berdampak terlalu besar karena hanya melalui chat. Sesuai dengan ilmu komunikasi sudah dijelaskan bahwa yang membuat stres ketika kita berkomunikasi dengan kolektor itu kan ketika komunikasi itu terjadi mencakup 3 unsur dan itu sempurna terjadi sehingga itu mencapai nilai 100%. Yang pertama unsurnya adalah, sudah saya katakan berkali-kali, yang pertama unsurnya adalah makna kata, dan itu hanya mempunyai persentage 7% saja. Yang kedua adalah intonasi atau lemah lembut suara, bentak-bentak, teriak-teriak, maki-maki, itu masuk dalam intonasi dan peranannya adalah 38%. Dan yang ketiga, kenapa kok card holder ini seringkali stres, depresi? Yang ketiga ini sebenarnya dipegang oleh bahasa tubuh, gestur tubuh. Contoh, kalau kita bahasakan Jawa ya, mencereng-mencereng, bahasa Indonesianya melotot-melotot, atau mungkin bahasa Jawanya malangkrik, medenteng, bahasa Indonesianya arogan. Itu yang seringkali membuat card holder atau pemegang kartu kredit akan semakin stres. Dan yang saya katakan atau kita bahas di video ini adalah teror melalui telepon ya. Telepon artinya biasanya sih yang melakukan desk call, akan tetapi tidak jarang deep call ikut-ikutan melalui telepon. Dan kalau kita bicara tadi, artinya melalui telepon ini yang bisa sempurna jika mana kolektor ini mencoba untuk melakukan video call. Video call kan artinya Anda melihat gestur tubuhnya. Nah, agar supaya Anda tidak terlalu stres, Anda tidak perlu meladeni melalui voice. Anda tidak perlu mendengarkan, tidak perlu mengangkat telepon mereka. Apalagi meladeni melalui video call. Dan ini hanya bisa Anda terapkan jika mana Anda mau mengikuti saran-saran saya.
Dengan Anda hanya memilih melalui chat, itu artinya kekuatan mereka akan menteror kita itu cuma tinggal 7%. Sangat kecil. Jadi saya anjurkan Anda mulai beralih metode ini. Ini artinya mau tidak mau, suka tidak suka, bagi Anda yang masih menggunakan handphone jadul atau belum smartphone, untuk segera beralih membeli handphone smartphone. Anda tidak perlu mencari yang mahal, merek yang terkenal, fitur yang canggih. Bahkan Anda bisa mencari yang second, yang penting smartphone. Dan dengan smartphone ini maka wacana yang saya berikan, edukasi yang saya berikan bisa Anda terapkan. Dan advantage-nya bagi Anda, stres Anda berkurang. Langkah pertama yang harus Anda lakukan, setelah Anda membeli handphone smartphone, tapi jika Anda sudah menggunakan itu lebih baik, itu adalah pertama menginstal platform yang Anda sukai. Karena di dunia maya banyak tersedia platform, akan tetapi saya berikan sebuah wacana atau realita bahwa platform yang viral atau banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah WhatsApp. Jadi Anda harus menginstal WhatsApp dan kemudian mengisi nomor WhatsApp tersebut sesuai dengan nomor yang tercantum di database bank. Jadi umpama Anda di database bank, di database yang ketika Anda apply aplikasi kartu kredit, 3 digit terakhir umpama berakhir dengan huruf 007, Anda install dulu ke WhatsApp tersebut. Dan setelah Anda sudah install, SIM card-nya yang nomor 007 tadi Anda cabut. Dan Anda ganti SIM card apapun nomornya. Yang penting kan kalau smartphone kan butuhnya adalah data seluler. Tapi saya berpesan pada Anda, SIM card yang menjadi database dari bank, yang tadi saya umpamakan 3 digit terakhir berakhiran 007 ini jangan sampai hangus ya. Jadi Anda harus memperhatikan masa aktifnya sampai kapan, masa tenggangnya sampai kapan. Itu kalau sudah tenggang saya anjurkan untuk selalu mengisi, entah itu pulsa terkecil, yang penting ini bisa aktif kembali. Menanti masa tenggang, isi lagi agar supaya ini ya dikatakan Anda boros ya boros, dikatakan ini menabung dulu ya tidak apa-apa. Menabung dulu dalam arti kan tidak hilang, pulsanya kan diakumulatif di SIM card ini. Kenapa saya menganjurkan ini? Karena kita harus mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk yang pertama adalah jika kebetulan handphone kita, smartphone kita hilang, sedang mengalami musibah tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan beli handphone baru. Dan ketika beli handphone baru, kita harus melakukan install ulang WhatsApp. Masukkan nomor yang sesuai dengan database bank. Dan dari sana butuh OTP. Kalau ininya hangus ya Anda tidak bisa melakukan penginstalan WhatsApp sesuai dengan nomor yang tertera ketika Anda apply aplikasi kartu kredit. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga menjaga kalau tahu-tahu handphone kita hang atau rusak. Seringkali kalau hang atau rusak itu akan terjadi reset ulang, sehingga Anda harus perhatikan ini.
Dan itulah alasan kenapa Anda harus simpan SIM card ini, bukan sekedar simpan tapi Anda pelihara. Anda maintain agar supaya ini tidak hangus. Setelah itu Anda lakukan, langkah kedua adalah bagi Anda yang sudah menggunakan WhatsApp lama, saya tidak perlu mengajarkan lebih detail, tapi ini saya mengantisipasi apabila Anda pengguna WhatsApp baru. Di sana Anda langsung tuliskan nama Anda siapa, kemudian gambar profil terserah Anda mau kasih gambar apa terserah. Yang saya sarankan wajib adalah edit profilnya. Edit profilnya itu jadi begini. Ini saya tidak tahu ya kelihatan apa enggak, cuma nanti sudah saya antisipasi akan saya tampilkan di akhir video. Ini Anda harus pilih yang kalau bahasa Indonesia, kebetulan handphone Anda pada saat install WA keluarnya bahasa Indonesia, Anda pilih yang tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara ini. Anda pilih ini. Tapi kalau kebetulan ketika ada install WA dan keluarnya adalah bahasa Inggris, itu Anda pilih yang cannot talk. Cannot talk. Tuh. Cannot talk ini kok nggak kelihatan ya. Ya, cannot talk. Jadi setelah Anda pilih itu, artinya menegaskan kepada kolektor atau akan kita jadikan sebagai senjata pamungkas ketika kolektor, entah itu deep call, entah itu desk call, mencoba untuk voice call, menelpon by suara, dengan suara, atau bahkan arogan kepengen video call. Jadi ketika Anda sudah men-setting profile Anda tidak bisa bicara atau cannot talk, itu artinya ketika mereka voice call atau video call Anda reject. Anda reject itu, dan itu sah. Sah karena ketika mereka telepon, sudah saya ungkapkan di video saya yang lalu, ada apa? Jawab langsung chat, ada apa? Kamu tidak bisa baca status saya. Saya hanya mau bicara, tidak bisa bicara. Saya hanya mau chat. Mohon maaf, saya sendawan. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi Anda harus mulai setting itu dulu. Dan yang berikutnya yang sangat penting adalah saya wajibkan. Saya wajibkan artinya ini tidak bisa Anda tawar. Saya wajibkan untuk menghidupkan lasin. Lasin itu bahasa Inggrisnya, lasin itu kalau kita terjemahkan ke Indonesia, terakhir dilihat. Nanti jika Anda kurang paham, bagi pengguna yang baru, Anda bisa telepon saya langsung, akan saya bimbing. Dengan Anda menghidupkan fitur lasin, itu sebagai senjata pamungkas, Anda bisa memending ketika kolektor itu melakukan chatting ataupun video call ataupun voice call. Jadi Anda harus tahu persis, dan itu saya garansi itu terjadi ketika kita ini sedang macet itu, dan kolektor tahu kalau kita itu menggunakan, kebetulan yang saya pilih platformnya adalah WhatsApp, itu kita ini dimonitor oleh kolektor. Karena pada saat kita online, kita chatting,
itu ada tulisan online, dia memerhatikan itu. Dan ketika kita tidak chatting, itu dia memperhatikan yang namanya lasin. Lasin diperhatikan sama dia. Dan jika mana itu tidak Anda hidupkan lasinnya, itu nanti bisa jadi kambing hitam, dijadikan kambing hitam oleh kolektor. Dia bisa bilang, lah wong WhatsApp-nya card holder atau pemegang kartu kreditnya tidak aktif. Apalagi jika mana kebetulan Anda posisinya centang 1. Jadi ini saya jelaskan lagi untuk yang berikutnya. Jadi setelah lasin atau terakhir dilihat hidup, Anda saya wajibkan untuk tidak menggunakan fitur yang tidak menunjukkan bahwa chatting itu atau tulisan itu sudah dilihat dan sudah terbaca. Jadi mohon maaf, apapun alasan Anda, seringkali saya juga sedikit heran dengan mode-mode atau fitur-fitur yang dipilih oleh pengguna WhatsApp. Kadang-kadang, jadi kalau kita tuh menchat seseorang, umpama saya menchat Anda, itu ketika handphone Anda mati, itu indikatornya saya lihat ada centang 1. Artinya chat tersebut sudah terkirim, tapi belum sampai. Dan ketika orang yang saya chat itu handphonenya on, itu baru ada indikator centang 2. Tapi itu belum dibaca. Saya bicara yang normal ya. Dan ketika yang saya chat ini sudah membaca, kalau orang yang saya chat ini menggunakan fitur yang standar atau yang semestinya atau yang seharusnya, dan ketika chat saya itu dibaca dan dibuka, dia baru akan centang 2-nya itu menjadi warna biru. Akan tetapi ada pengguna WhatsApp yang seringkali mematikan lasinnya, mematikan itu sudah dibaca atau belum, jadi adanya cuma centang 2, tidak ada warna biru. Jadi terkadang atau terkesan saya tidak tahu pesan saya ini sudah dibaca belum. Dan efek ini tidak boleh Anda lakukan, fitur ini tidak boleh Anda lakukan, karena jika Anda melakukan kedua hal yang baru saja saya jelaskan, yang pertama adalah mematikan lasin, yang kedua adalah mematikan informasi sudah terbaca atau belum, itu efeknya yang paling jelek adalah pertama, Anda dianggap oleh kolektor takut, dan yang kedua, akibat kedua hal tersebut tidak bisa terdeteksi, lasin tidak terdeteksi, ini sudah dibaca atau belum tidak terdeteksi, ini bisa dijadikan kambing hitam oleh kolektor bahwa chat dari kolektor ini diabaikan oleh card holdernya atau memegang kartu kreditnya. Ini artinya sekaligus saya mengatakan pada Anda, ketika Anda itu mendapatkan chat dari kolektor, tidak boleh tidak Anda jawab. Jadi Anda harus merespon. Karena ini adalah hal yang tersimpel. Sudah saya pilihkan bagi Anda card holder yang saat ini sedang macet, sudah saya pilihkan hal yang paling simpel. Value terornya paling kecil ya ini. Jadi jika itu Anda mau melakukan sesuai saran saya,
maka tidak ada celah bagi kolektor untuk bisa melakukan sebuah pelanggaran sesuai dengan apa yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP. Dan saya katakan lagi, saya ingatkan lagi, kalau terornya ini melalui chat, itu saya bisa membantu Anda secara maksimal. Anda cukup screenshot, Anda kirim ke saya, ini harus dijawab apa-apa. Kalau ada kata-kata atau dapat chat kolektor gini harus jawab apa, Anda kirim screenshot ke saya atau Anda forwardkan ke saya, nanti saya akan bantu Anda maksimal. Dan itu gratis. Jawab ini saja, nanti saya ketik, berlapi, bermakna, dan Anda tinggal copy paste ke kolektor. Dan saya ulangi lagi, ini sangat penting, ini sangat krusial. Jangan Anda pernah clear chat kolektor dari bank manapun yang saat Anda sudah membacanya. Anda wajib mendokumentasi, membiarkan. Bila perlu, sudah saya katakan, yang namanya elektronik bisa rusak. Bila perlu Anda harus backup. Backup itu ada caranya. Jadi ketika sebuah musibah, entah itu handphone Anda hilang, entah itu handphone Anda tahu-tahu jatuh, rusak, chat yang ada dengan kolektor ini tidak pernah hilang, bisa diisikan lagi. Karena ini sebagai senjata pamungkas kita, dokumentasi bagi kita ketika kolektor melakukan pelanggaran. Jadi inilah video yang saya buat. Ada hal-hal yang harus Anda lakukan, dan jika Anda ingin memilih hanya mau berkomunikasi dengan kolektor, entah itu debt call-nya, entah itu desk call-nya hanya via chat, lakukan apa yang telah saya ceritakan di awal dan jangan ditawar, karena itu prosedur tetap yang harus Anda lakukan. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda mengerti apa yang saya telah jabarkan, dan Anda tidak perlu mengalami panik, stres, depresi ketika harus berkomunikasi dengan kolektor, karena sudah saya pilihkan cara yang paling minim. Saya bicara ini via telepon ya. Ini artinya jika debt call datang ke rumah, ya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus menghadapi. Akan tetapi jika mana yang video yang Anda tonton ini, saya hanya memberikan sebuah edukasi strategi cerdas agar supaya kolektor, entah itu debt call, entah itu desk call, yang kepengen mencobai menelpon Anda, kepengen mencobai memaki-maki Anda, kepengen mencobai untuk video call Anda, itu patah. Semoga Anda mau mempertimbangkan saran saya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.